Halo semua, selamat datang di channel Bahas Kisah. Channel yang menceritakan kisah-kisah seram di masyarakat. Saya akan menceritakan kisah nyata akibat melakukan pesugihan kandang bubrah. Jalan pintas pesugihan kandang bubrah adalah cara yang disebut cepat, mendatangkan kekayaan. Hingga sekarang banyak yang melakukan praktik pesugihan kandang bubrah karena disebut-sebut tanpa tumbal. Kisah nyata pesugihan ini dialami Ibu A, pengusaha kuliner asal Jawa Timur, yang tidak menyangka sama sekali perbuatannya akan berbuah tragis. Menurutnya, keberhasilan para pelaku pesugihan yang bersekutu dengan jin akan datang secara tiba-tiba, bisa lewat usaha dagangan yang laris, order ramai, hingga mendapat pesanan yang tidak pernah disangka-sangka. Dilansir Mapai Bandung, dari kanal YouTube Cerita Nyata Reborn, pada Minggu 13 Februari tahun 2022, Ibu A melakukan ritual ke sebuah gua di Jawa Tengah. Dengan bantuan seorang ahli spiritual, pelaku nekat melakukan pesugihan karena yakin dengan ucapan dukun yang menyebut jika kandang bubrah tidak membutuhkan tumbal nyawa untuk memperoleh kekayaan. Ibu A dan suami hanya perlu menggelar sesajen dan berperilaku seperti yang diperintahkan ahli spiritual. Di keheningan malam, saat ritual berlangsung, Ibu A mendengar sesuatu yang terjatuh dan mengagetkan mereka. Dukun ilmu hitam tersebut memberikan isyarat jika permohonannya telah terkabul. Mereka kemudian memakan buah yang sebelumnya telah jatuh dari pohon. Pesan terakhir dari sang dukun membuatnya heran. Mereka tak boleh sering-sering membersihkan rumah dan harus melakukan renovasi setiap tahun. Selain itu, seluruh keramik yang terpasang harus dihilangkan dan diganti dengan tanah saja. Singkat cerita, segala yang menjadi keinginan mereka terkabul. Usaha yang dijalani mudah sekali didatangi pelanggan dan berkembang pesat hingga sekarang. Semua pesan yang diberikan pelaku spiritual tidak berani dilanggarnya. Ibu A tidak lupa untuk melakukan renovasi rumah beberapa kali dalam setahun. Walaupun membuat rumah terlihat tidak asri akibat jarang membersihkan rumah, anak mereka satu-satunya berinisiatif membersihkan rumah, tetapi mereka melarangnya dengan berbagai alasan dan menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan lain. Beberapa tetangga sedikit heran dan terganggu dengan keberadaan keluarga ini yang terlihat tidak apik dan jorok tersebut. Sebagian maklum karena kesibukan pengusaha kuliner ini membuatnya sulit untuk membersihkan rumah. Semua seperti biasa-biasa saja. Kehidupan mewah dan usaha yang dijalani berkembang pesat dari hari ke hari. Hingga suatu waktu, anak sematawayang mereka tiba-tiba mengalami kecelakaan dan membuat nyawanya tidak tertolong lagi. Mereka sangat terpukul dengan peristiwa ini. Ibu A memang memiliki segalanya, tetapi kejadian yang menimpa putra tercintanya adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Setelah kehilangan putra tercintanya, mereka seperti tersadar bahwa selama ini ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka, yaitu ingatan kepada Tuhan. Walaupun hidup bergelimang harta, hidup mereka benar-benar merasa hampa. Ibu A tidak tahu pasti apakah putra sematawayang mereka tawas karena ajal atau dijadikan tumbal pesugihan. Kandang bubrah dianggap minim risiko karena syarat dan pantangannya terbilang mudah jika dibandingkan dengan ritual mencari kekayaan secara instan yang lainnya. Sebenarnya pesugihan kandang bubrah itu pantangannya cuma satu. Kalau Anda lupa merenovasi rumah, kata ahli spiritual Mas Azim melalui kanal YouTube miliknya terkait pantangan tersebut. Banyak orang yang salah kaprah dengan ritual pesugihan ini. Benar jika renovasi harus dilakukan,
dalam periode tertentu. Namun tidak harus. Merenovasi rumah secara keseluruhan. Maksud dari renovasi rumah adalah menyesuaikan standar orang yang mempunyai pesugihan kandang bubrah ini, ungkapnya. Dengan demikian, tidak perlu melakukan pembongkaran atau penambahan bangunan. Cukup mengecat ulang dan mengganti keramik saja. Selain itu, Mas Aziz juga menyebutkan, jika renovasi kecil yang pada rumah tidak harus dilakukan setiap tahun. Minimal renovasi rumah dilakukan 3 tahun sekali, supaya terhindar dari pantangan, tuturnya. Meski demikian, pesugihan ini rupanya memiliki persyaratan yang berbeda bagi tiap-tiap pelakunya. Praktik kandang bubrah yang berasal dari ahli spiritual ilmu hitam biasanya menuntut tumbal sebagai syaratnya. Misal tiap 1 tahun sekali harus datang ke tempat ritual, menyembelih kambing dan lainnya, tutur Mas Aziz. Hal ini benar terjadi dan banyak syarat-syarat aneh yang diberikan guru spiritual pesugihan kandang bubrah, sambungnya. Pada dasarnya, pesugihan kandang bubrah adalah ritual memasukkan energi positif dan aura rezeki ke dalam rumah. Meski demikian, ritual pesugihan ini tidak disarankan untuk orang-orang yang ingin meraih kekayaan instan. Waspada saat mendapatkan pesugihan kandang bubrah dari ilmu hitam, karena syaratnya sangat berat dan tumbalnya sangat mengerikan. Tegas Mas Aziz, meraih kekayaan melalui praktik pesugihan merupakan hal yang bertentangan dengan agama dan norma ketuhanan. Walaupun hanya sekedar membangun kandang kambing atau kandang ayam, setidaknya ada perubahan bentuk di setiap waktu yang ditentukan. Akan tetapi sejatinya yang namanya pesugihan tentu meminta tumbal, baik orang terdekat maupun orang lainnya, bahkan pelaku pesugihan itu sendiri. Dan biasanya perantara pesugihan dengan jin tidak akan memberitahukan akibatnya. Hingga terkadang ada kejadian di luar logika yang menimpa pelaku pesugihan itu sendiri. Definisi pesugihan itu hanya untuk mencari kekayaan dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang bersifat pemujaan. Banyak ditemui banyak orang yang menawarkan pesugihan putih. Namun apapun bunyinya, yang namanya meminta bantuan kepada jin dan makhluk gaib tetaplah salah. Karena sejatinya, tempat meminta hanya pada Tuhan. Tempat yang tepat untuk meminta. Yang pasti tidak ada mimpi yang tak bakal terwujud bila dilakukan dengan berusaha keras dan bertahap. Demikian bahas kisah pada video kali ini. Semoga menambah wawasan serta kehati-hatian dalam kehidupan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tulis di kolom komentar kisah apa lagi yang mau dibahas. Terima kasih. Sampai jumpa.